Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Demikian ucapan Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam sebuah diskusi bertajuk Dekonstruksi dan Revitalisasi Keindonesiaan di Bentara Budaya Jakarta pada tahun 2006 silam. Kelakar itu menggambarkan bahwa sosok Jenderal Hugeng memiliki kesan istimewa di mata Gus Dur. Menurutnya, Hugeng adalah sosok polisi langka yang dikenal karena kejujuran dan idealismenya yang tak kenal kompromi. Adapun dalam buku berjudul Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan pada tahun 2013 karya wartawan Kompas Suhartono, diceritakan bahwa Hugeng telah mempertahankan sikap hidup yang sederhana, jujur, dan tak kenal kompromi. Sikap itu terus dipertahankan meski rezim berganti. Contohnya seperti yang terjadi pada dekade tahun 1960-an. Saat Hugeng menjabat sebagai Menteri Iuran Negara periode 1964 hingga 1966. Saat itu Hugeng pernah menolak permintaan Presiden Soekarno. Kala itu Soekarno hendak mengimpor sejumlah barang untuk keperluan pembangunan rumah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Wisma Yaso Jakarta. Harapannya barang-barang itu bisa masuk dari luar negeri dengan proses birokrasi yang tidak berbelit dan berbiaya murah. Untuk memenuhi keinginan itu, kata Hugeng, hanya ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh Bung Karno. Pertama, membuat surat perintah kepadanya agar proses impor bisa dilakukan dengan mudah dan bebas pajak. Kedua, buat surat ke DPR untuk mengubah undang-undang agar barang impor tak perlu dikenai biaya. Meski Soekarno sempat menyanggah, namun akhirnya ia harus mengalah dengan argumentasi Hugeng yang berpegang teguh pada aturan. Sementara itu, di era Orde Baru, ketika diangkat menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri, Hugeng menolak berbagai fasilitas, tak terkecuali rumah dinas dan pengawalan. Ia pun tak segan menindak siapapun yang melanggar hukum, sekalipun dekat atau dilindungi pejabat. Semasa menjadi Kapolri, Hugeng menunjukkan komitmen anti korupsi dengan menginstruksikan semua Kapolda dan Kepala Keamanan Pelabuhan untuk mendaftarkan kekayaannya. Pada akhir 1960-an, Hugeng juga pernah membongkar kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robi Cahyadi, pengusaha yang dikenal dekat dengan polisi, tentara, hingga petinggi bea cukai. Dalam autobiografi Hugeng yang berjudul Hugeng, Polisi, Idaman, dan Kenyataan pada tahun 1993 disebutkan kerugian negara akibat penyelundupan mobil mewah tersebut berpotensi mencapai 716 juta rupiah. Kasus penyelundupan mobil mulai terkuak. Kapolri Hugeng turun tangan menyelidikinya. Robi diganjar hukuman penjara 10 tahun yang hanya dijalaninya 2,5 tahun. Tak berapa lama, Hugeng diberhentikan pada Oktober tahun 1971. Seiring dengan berkembangnya kasus lain, yakni pemerkosaan Sum Kuning yang konon melibatkan anak pejabat di Yogyakarta. Panda Nababan, wartawan senior yang pernah bertugas di kepolisian dan dekat dengan Hugeng, mengatakan idealisme Hugeng harus dibayar mahal di masa Orde Baru. Hugeng yang menjabat Kapolri sejak 1968 diberhentikan pada tahun 1971 atau sebelum memasuki usia pensiun. Ia juga tidak boleh menghadiri pernikahan anak sahabatnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, yakni Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto. Selain itu, Hugeng pernah pula dilarang mengikuti upacara Hari Bayangkara sekalipun memperoleh undangan, hanya karena Soeharto menghadiri acara itu. Pembatasan bagi Hugeng semakin berat setelah dia menjadi salah satu penanda tangan petisi 50, kelompok tokoh yang mengkritisi pemerintahan Soeharto. Pasca keluarnya petisi itu, acara musik The Hawaiian Seniors TVRI yang diisi Hugeng dibredel. Begitu pula acara diskusi yang ia pandu di Radio El Sinta. Hugeng bahkan sempat masuk daftar orang yang dicegah ke luar negeri sehingga ia kesulitan mengobati penyakitnya. Namun Hugeng tetaplah Hugeng. Prinsip hidupnya terjaga hingga akhir hayat.